warisan dari Mukhairik yang dihibahkan ini dijual oleh Rasulullah, dijadikan uang dan dijadikan sebagai modal awal baitul mal pertama di Madinah untuk menyantuni janda-janda perang dan anak yatim korban perang. Rasulullah baitul mal pertama itu Pak, dari modalnya, dari warisannya orang Yahudi yang bernama Mukhairik ibnu Ta'labah ini, dari suku Bani Qainuqa namanya. Ini ada di dalam kitab sejarah, ditulis itu Pak. Nah, sejarah ini memang tidak banyak yang menyampaikan. Karena apa? Banyak orang-orang Arab pada abad ke-15 dan ke-16 sudah bermusuhan dengan orang Israel, sehingga sejarah seperti ini yang disembunyikan supaya orang-orang Islam terus memupuk kebencian dan dendam kepada orang-orang Yahudi di Israel. Padahal tidak semua orang Yahudi itu setuju dengan Israel. Bahkan orang Israel pun juga ada yang melawan pemerintahannya sendiri karena tidak memerdekakan Palestina. Rasulullah ini bukan politisi, Pak. Rasulullah ini negarawan. Yang nulis siapa? Bukan orang Islam, Pak. Yang nulis ini adalah profesor ahli sejarah dari Edinburgh University, dari Skotlandia. Namanya William Montgomery Watt. Ini orang non-Islam ini, yang benar-benar tidak diajari maulid dari kecil, tidak diajari sholawat dari kecil. Tapi dia membaca sejarah bahwa mengambil kesimpulan yang sama bahwa Nabi Muhammad ini bukan politisi. Apa ciri-cirinya? Kata William Montgomery Watt. Ketika Rasulullah wafat, dia tidak cawe-cawe urusan politik. Tidak cawe-cawe, Pak. Rasulullah sampai wafat itu tidak mewariskan nama penggantinya. Nah, ini teladan, Pak. Artinya apa? Rasulullah itu tidak betul-betul dibungkus oleh nafsu kekuasaan, enggak ada. Sampai beliau wafat itu bahkan oleh para sahabat diminta, Rasulullah ini tolong tetapkan penggantinya supaya kami tidak bertikai satu sama lain, kata para sahabat. Rasulullah tetap nggak mau mengeluarkan nama penggantinya. Ini ditulis tuntas oleh Tariq At-Tabari, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Imam As-Suyuti, Al-Mas'udi, semua menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah mewariskan nama penggantinya. Artinya apa? Orang Islam ini memang tidak boleh terjebak dalam berbagai kepentingan-kepentingan politik. Nah, ini Rasulullah. Maka kemudian seorang ahli sejarah dari Edinburgh itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan politisi. Nabi Muhammad itu seorang negarawan yang hanya mementingkan umatnya dan hanya mementingkan negaranya. Bukan soal kekuasaan dirinya. Kalau Rasulullah ini menyayangi kekuasaan, Rasulullah sudah menunjuk menantu sekaligus sepupunya, namanya Sayyidina Ali. Tapi Rasulullah tidak pernah menunjuk Sayyidina Ali sebagai penggantinya. Nah, ini gambaran Rasulullah dalam hidup bernegara, Pak. Nah, hari ini kalau kita mau melihat bagaimana seorang politisi atau beberapa politisi di Indonesia misalnya, ya artinya sebenarnya semuanya tidak ada yang sanggup meniru Rasulullah. Rasulullah itu selesai. Dan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, nah ini saya cerita. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah dengan kekuatan penuh dibantu oleh kaum Muhajirin dan Ansor, apakah Rasulullah itu memaksa orang yang tidak beragama Islam untuk beragama Islam? Enggak. Rasulullah tidak pernah memaksa orang di Madinah, kamu masuk Islam, kalau enggak saya penggal lehernya. Enggak ada, Pak. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Bahkan sampai Rasulullah wafat pun orang Yahudi dan orang Nasrani itu masih ada, Pak, di Madinah. Artinya apa? Rasulullah betul-betul ingin menunjukkan Islam kepada mereka itu dengan akhlak yang baik, dengan teladan yang baik. Urusan dia nanti akan masuk Islam atau tidak, biarlah itu kesadaran sendiri dan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang. Dan ini sejarah semua menerangkan itu. Kalau kita mau lihat kisah-kisah yang ada di dalam kenabian gitu, di dalam berbagai kitab misalnya, bagaimana Rasulullah itu dicaci maki oleh pengemis buta, bukan orang Islam tapi tiap hari kerjaannya itu selalu mencaci maki Rasulullah di pasar gitu. Wah, itu Muhammad itu pembohong, pembual, dia itu berkawan dengan kalangan jin. Dia sebenarnya itu tidak tahu tentang Al-Quran, dia itu sebenarnya dibisikin oleh setan dan sebagainya.
Itu caci makinya dia tiap hari. Apa yang lakukan Rasulullah? Oh, kalau saya ada di samping Rasulullah ketika itu, Nabi udah nggak usah ikut-ikut, biar saya yang menggal dia aja. Ini udah pengemis, bukan orang Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menyuapi dengan makanan setiap hari, disuapin terus sampai Rasulullah wafat. Penggantinya Sayyidina Abu Bakar kemudian bertanya kepada sahabat, para sahabat, yang dilakukan Rasulullah setiap hari tapi tidak saya lakukan hari ini apa? Oh, ada, Abu Bakar. Kamu belum menyuapi pengemis di pasar yang tiap hari itu mencaci maki Rasulullah, kata sahabat. Oke, kalau gitu saya lakukan. Dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, disuapi sama Sayyidina Abu Bakar. Pengemisnya protes. Ini bukan orang yang nyuapin saya setiap hari. Dulu itu orang yang nyuapin saya itu kalau ada kacang yang bulat-bulat besar itu digerus dulu baru disuapin. Ini enggak kamu pikir saya masih punya gigi apa gitu? Ini main suapin aja. Ini bukan kamu yang nyuapin saya setiap hari yang dulu. Ini orang baru ini. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kamu tahu enggak? Yang nyuapin kamu kemarin-kemarin itu adalah orang yang kamu caci maki setiap hari. Itulah Rasulullah. Ini saya adalah penggantinya. Pengemis itu kemudian bersimpuh di hadapan Sayyidina Abu Bakar dan menangis, menyesal, lalu minta diislamkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini loh dakwahnya Nabi. Jadi kalau hari ini ada ulama, kadang-kadang oknum ulama, kerjaannya kalau ceramah itu mencaci maki orang, membid'ah-bid'ahkan orang, menganggap kafir orang yang berbeda. Nah, ini niru siapa? Saya nggak tahu. Padahal yang dihadapi oleh Rasulullah dulu itu bukan hanya persoalan perbedaan tafsir. Jelas. Yang dihadapi oleh Rasulullah itu orang yang berbeda iman, berbeda kitab suci. Coba bayangin. Tapi Rasulullah masih menghadapi. Ada satu riwayat yang diceritakan oleh Al-Mas'udi. Rasulullah setiap melewati gang itu selalu diludahi. Lewat gang itu diludahi, lewat gang itu diludahi. Setiap lewat situ selalu diludahi. Suatu saat Rasulullah lewat, nggak ada yang meludahi. Rasulullah bertanya kepada sahabat, tumben ini nggak ada yang ngeludahin. Lalu sahabat ngomong, ya Rasulullah, yang biasa ngeludahi itu sekarang ini sedang sakit. Jadi dia nggak bisa melongokkan kepalanya ke jendela untuk meludahin jenengan. Itu kata sahabat. Loh, ya ayo iyalah kita jenguk dia. Rasulullah menjadi orang pertama yang menjenguk orang itu. Ini loh Rasulullah itu. Rasulullah itu membawakan Islam dengan akhlak dan kemanusiaan. Tidak dengan tangan besi, coba. Sampai ada orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, sampai ada orang Yahudi mau ikut berperang bersama Rasulullah dan gugur di perang Uhud itu gara-gara apa? Agama beda, kitab suci beda. Keimanan apalagi? Beda. Ajaran agama apalagi beda. Tapi karena dia itu mengagumi Rasulullah sehingga dia itu mau ikut berperang dalam perang Uhud. Namanya Mukhairik. Jadi korban perang Uhud itu bukan hanya orang Islam, Pak. Ada orang Yahudi namanya Mukhairik ibnu Ta'labah. Perang Uhud itu hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu itu adalah hari Sabat, hari yang suci bagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau hari Sabat nyalakan api nggak boleh, keluar rumah nggak boleh. Jadi harus di dalam rumah dan mematikan lampu seperti hari nyepinya orang Hindu itu. Itu orang Yahudi. Nah, ketika hari Sabtu pagi Mukhairik mau keluar rumah, ditegur sama istri. Mukhairik, awakmu apa nang di? Ke suaminya. Kata Mukhairik, saya akan berperang bersama Muhammad. Ngapain kamu ikut perangnya mereka? Kamu ini hari Sabat, dilarang oleh agama kita untuk keluar rumah. Ini kamu gaya-gayaan mau perang lagi. Ini kata istrinya. Lalu kata Mukhairik, saya harus ikut berperang bersama Muhammad karena kita hidup nyaman di Madinah ini berkat kepemimpinannya Muhammad. Ini kata Mukhairik. Kita harus berterima kasih ketika negara ini sedang diserbu oleh orang-orang dari Mekah, orang-orang Quraisy, maka saya harus bersama Muhammad untuk ikut berperang menjaga negara ini. Ini kata Mukhairik. Lalu kemudian
Ya udah kalau itu kemauan kamu. Sehingga kemudian Mukhairik meminta secari kertas Pak kepada istrinya. Ambilin saya secari kertas. Lalu Mukhairik membuat surat wasiat, kalau dia mati di perang Uhud, 3 kebun kurmanya akan dihibahkan kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Ditulis. Kemudian di situ dia stempel dengan lilin. Dipegang oleh istrinya. Berangkat Mukhairik berperang. Dia meninggal Pak di perang. Mukhairik gugur dalam perang Uhud ketika menjaga bukit supaya orang-orang kafir Quraisy tidak mencapai bukit untuk membunuh Rasulullah yang ada di bagian atas. Mukhairik ada di bagian bawah itu. Di dalam berbagai kitab-kitab tarikh yang lain tidak diterangkan posisinya, tapi kalau di dalam Al-Mas'udi dan juga di dalam Sirajuddin, di dalam kitab tarikhnya disebut bahwa dia posisinya ada di menjelang naik ke Gunung Uhud itu. Gugur Pak. Yang merasa kebingungan siapa di situ? Yang merasa kebingungan itu para sahabat. Bingung ini para sahabat. Ya Rasulullah, ini saya terus terang ini punya permasalahan. Kenapa? Ini ada orang menjadi syahid, seorang syuhada, gugur, tapi bukan orang Islam. Nguburinnya seperti apa ini? Mau dimakamkan seperti apa ini Mukhairik ini? Karena dia bukan orang Islam. Lalu kata Rasulullah, kalian gak usah bingung. Berikan jenazahnya Mukhairik ini kepada keluarganya. Biarkan keluarganya memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Ini kata Rasulullah. Urusan Mukhairik ini akan masuk neraka atau masuk ke sorga, biarlah Allah yang akan memutuskan. Ini kata Rasulullah. Lalu yang direkam oleh berbagai kitab hadis, termasuk kitabnya Imam Bukhari, ini yang direkam Pak. Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ini yang direkam Pak dan sahih, ditashih oleh Imam Bukhari. Cerita di balik itu, asbabul wurudnya dari hadis ini adalah kejadian tadi Pak. Setelah kemudian diserahkan jenazahnya Mukhairik kepada keluarganya, istrinya Mukhairik memberikan surat wasiat tadi kepada Rasulullah. Muhammad, sebelum Mukhairik berangkat untuk berperang, ini ada surat wasiat. Lalu oleh Rasulullah, warisan dari Mukhairik yang dihibahkan ini dijual oleh Rasulullah, dijadikan uang dan dijadikan sebagai modal awal Baitul Mal pertama di Madinah untuk menyantuni janda-janda perang dan anak yatim korban perang. Rasulullah Baitul Mal pertama itu Pak, dari modalnya, dari warisannya orang Yahudi yang bernama Mukhairik ibnu Ta'labah ini, dari suku Bani Koinuka namanya. Ini ada di dalam kitab sejarah, ditulis itu Pak. Nah sejarah ini memang tidak banyak yang menyampaikan, karena apa? Banyak orang-orang Arab pada abad ke-15 dan ke-16 sudah bermusuhan dengan orang Israel, sehingga sejarah seperti ini yang disembunyikan supaya orang-orang Islam terus memupuk kebencian dan dendam kepada orang-orang Yahudi di Israel. Padahal tidak semua orang Yahudi itu setuju dengan Israel. Bahkan orang Israel pun juga ada yang melawan pemerintahannya sendiri karena tidak memerdekakan Palestina. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dari kisah tadi saya punya 2 dalil. Ada beberapa ustadz, terutama ustadz dari Hizbut Tahrir Indonesia, pengusung khilafah, yang mengatakan di dalam Islam tidak ada dalilnya membela tanah air. Nah ini dalilnya Pak. Kalau perang-perang pada masa Rasulullah itu adalah perang agama, Rasulullah tidak akan mewajibkan untuk ikut perang kepada orang-orang Nasrani dan orang Yahudi. Tapi karena ini perang membela tanah air, maka Rasulullah mewajibkan kepada siapapun yang ada di Madinah untuk ikut berperang. Dan Rasulullah selalu mengatakan orang yang menolak perang apapun agamanya, bukan hanya orang Nasrani dan orang Yahudi, termasuk orang Islam yang tidak mau ikut berperang bersama Nabi, disebut sebagai orang-orang yang munafik. Jadi stigma pelekatan munafik adalah kepada orang-orang yang tidak mau berjuang untuk tanah airnya sendiri, apapun agamanya. Nah makanya kemudian perang-perang pada zaman Rasulullah itu adalah perang-perang membela tanah air Pak.
Makanya kemudian Rasulullah mewajibkan kepada siapapun di Madinah untuk ikut berperang. Yang gak ikut berperang munafik, siapapun dia. Ini dalilnya kisah tadi. Artinya apa? Keikutsertaan Mukhairik yang bukan orang Islam dalam perang ini karena memang Rasulullah mewajibkan kepada orang-orang yang berdiam di dalam satu negara bernama Madinah. Yang kedua dalilnya apa? Ada orang tanya, Cak Islah, ini ada Cina mau nyumbang ke masjid ini. Banyak ini sumbangannya, mau ditolak apa mau diterima? Ya saya selalu ngomong, terima aja. Modal Baitul Mal pertama yang didirikan Rasulullah itu juga karena warisan dari orang Yahudi kok. Terima aja, duit itu bos. Daripada cuma nyetop angkot pakai halo-halo itu, terima aja. Terus atau ngandalin kotak yang digilir, enggak selesai-selesai. Kalau ada pengusaha besar, meskipun dia bukan orang Islam tapi dia mau memakmurkan masjid, terima aja duitnya. Duit kok. Lumayan bisa bikin menara 4 biji. Jadi terima aja. Terima Pak. Urusan amal kan ada kalkulatornya sendiri. Apakah amal dia itu enggak diterima atau enggak oleh Allah, ya itu biarlah itu menjadi kalkulatornya langit. Tapi yang jelas itu akan memakmurkan masjid dan memberikan fasilitas kepada orang Islam untuk bisa bertemu dengan Allah di situ. Terima aja Pak. Sampean udah pernah ke Mekah atau umroh atau haji. Itu kan ada kereta Pak sekarang dari Madinah sampai ke Jeddah itu. Ada kereta cepat. Cepat sekali, 300 km per jam. Itu Cina Pak. Cina itu yang investasi di situ, dan bahkan ada hibah dari Cina untuk beberapa rangkaian kereta apinya disumbangkan oleh pemerintah Cina. Cina, makanya petunjuknya kalau di dalam kereta itu selain bahasa Arab ada bahasa Cinanya juga. Makanya jangan terlalu galak juga kepada negara Cina itu, karena Saudi hari ini betul-betul menerima semua fasilitas itu. Bahkan perluasan di Masjidil Haram itu banyak yang hibah dari pemerintah Cina. Artinya jangan melihat bangsa, kita lihat moral dan amalnya saja. Itu kalau saya sederhana saja melihat. Dan dunia hari ini apa yang kita lihat menyangkut dari konflik Israel dan Palestina ini, kita dukung kemerdekaan Palestina, harus Pak. Bukan karena melihat mereka ini adalah bagian dari suku Arab, bukan bagian kita melihat ini mayoritas Muslim, bukan lihat dari situnya. Siapapun yang ditindas oleh bangsa lain ya kita bela. Siapapun yang selalu diintimidasi, selalu ditakut-takuti dan berhadapan dengan pemerintahan-pemerintahan zalim ya kita bela Pak. Apalagi Palestina yang isinya memang seluruhnya umat Muslim. Tapi bagaimanapun perang tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena Allah sudah mengingatkan, bahkan kepada Rasulullah pun, Muhammad, kemenangan yang paling nyata itu adalah dengan cara damai, seperti perjanjian Hudaibiyah.